warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Elisa Kolwa. Saya dari Fakultas MIPA, Prodi Teknik Geologi, kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan iptek. Nah, di sini saya akan menjelaskan melalui PPT yang saya buat sendiri. Nah, di sini ada biodata saya yang lengkap. Dan di sini saya akan menjelaskan paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan iptek. Itu yang pertama, latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, ekonomi, hingga budaya. Di tengah kemajuan tersebut, muncul tantangan bagi umat Islam untuk memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam konteks modern. Paradigma Qurani menawarkan pendekatan yang holistik dalam menghadapi perkembangan ini. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman yang relevan untuk memahami dunia dan penciptaan, serta mendorong umat manusia untuk berpikir kritis dan mengamati alam semesta melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran seperti pentingnya ilmu, pencairan kebenaran, dan tanggung jawab moral. Umat Islam diajak untuk bermanfaatkan iptek demi kebaikan umat manusia dan menjaga keseimbangan alam. Paradigma ini bukan hanya mengajak umat untuk memanfaatkan teknologi, tetapi juga untuk merenungkan implikasi etis dan sosial dari penggunaannya. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Qurani dapat diterapkan untuk menyikapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan iptek, sehingga menciptakan sinergi antara iman dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah, yaitu yang pertama, rumusan 1, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Rumusan 2, apa saja nilai-nilai Qurani yang dapat diadopsi dalam menghadapi perkembangan iptek. Rumusan 3, bagaimana implementasi nilai-nilai Qurani dalam praktik iptek di masyarakat modern. Nah, jawabannya yaitu yang pertama, Al-Quran mengajarkan pentingnya mencari ilmu dan memahami alam. Ayat-ayat yang mendorong pengamatan terhadap ciptaan Allah menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah sarana untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Nah, yang kedua, nilai-nilai seperti keadilan, etika, tanggung jawab, dan penggunaan ilmu untuk kemaslahatan umat manusia sangat relevan. Al-Quran mengajarkan agar iptek digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan merusak. Nah, yang ketiga, dalam praktiknya, masyarakat dapat mengintegrasikan nilai-nilai Qurani melalui pendidikan berbasis moral, penelitian yang beretika, dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan. Kerjasama antar ilmuwan dan pemuka agama juga penting untuk memastikan bahwa perkembangan iptek sejalan dengan prinsip-prinsip Qurani. Selanjutnya yaitu manfaatnya, yaitu yang pertama, etika pengembangan, menjamin iptek berlandasan nilai-nilai moral dan etika. 2, keseimbangan ilmu dan spiritual, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual. Yang ketiga, kemaslahatan umat, memastikan penggunaan iptek untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, ada inovasi berkelanjutan, mendorong pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kelima, kesadaran sosial, meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu dialog sains dan agama, memfasilitasi interaksi positif antar ilmuwan dan pembuka agama. Nah, teman-teman di sini sudah mulai paham ya apa itu paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan iptek. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengintegrasikan ilmu dan agama, menciptakan keselarasan antara pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, menegakkan etika dan moral, memastikan bahwa pengembangan iptek berlandasan prinsip-prinsip etika. Yang ketiga,
meningkatkan kualitas hidup, memfokuskan penggunaan iptek untuk kesejahteraan umat manusia. Yang keempat, mendorong keadilan sosial, memastikan akses dan manfaat iptek merata bagi semua lapisan masyarakat. Yang kelima, promosi inovasi berkelanjutan, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang keenam, menumbuh kesadaran sosial, meningkatkan kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan dari iptek. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menghadapi kemajuan teknologi. Masuk di kesimpulan, yaitu kesimpulan dari paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan iptek adalah bahwa Islam mendorong penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika. Dalam konteks ini, perkembangan iptek harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menjaga keseimbangan alam. Paradigma Qurani mengajak umat untuk terus berinovasi, namun tetap mempertimbangkan dampak sosial dan spiritual dari setiap kemajuan yang dicapai. Dengan demikian, integrasi antar ilmu pengetahuan, teknologi, dan ajaran agama akan menciptakan kemajuan yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, itu dia tadi penjelasan saya tentang paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan iptek. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya, dan terima kasih. Nah, itu dia tadi penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya